Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, menuliskan kembali kisah tentang wafatnya Habib Abdul Qodir Assegaf. Nama Habib Syekh bin Abdul Qodir bin Abdurrahman Assegaf mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Lantunan syair sholawatnya seakan terngiang saat mendengar nama itu. Namun sosok ayahandanya mungkin tidak banyak masyarakat yang mengenalnya, beliaulah Habib Abdul Qodir bin Abdurrahman Assegaf. Nama Abdul Qodir diberikan oleh ulama besar pada zaman itu yaitu Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuduror. Saat itu ayahandanya, Habib Abdurrahman datang kepada Habib Ali Al-Habsyi untuk memberikan nama kepada putranya yang baru lahir, maka diberikan nama oleh Habib Ali Al-Habsyi yaitu Abdul Qodir. Habib Abdul Qodir sangat cinta dengan masjid, beliau sibuk mengurus masjid, beliau juga menjadi imam masjid, mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Dalam keadaan sakit dan kesibukan apapun beliau masih menyempatkan diri sholat ke masjid dan selalu minta didoakan agar beliau saat meninggal berada di mihrab masjid. Karena cintanya yang sangat besar dengan masjid beliau pernah berkata, masjid adalah istri pertamaku. Jumat itu beliau bersiap untuk mengimami sholat Jumat di Masjid Jami Assegaf Solo. Namun keluarga seperti melihat hari ini menjadi hari yang sangat spesial untuk Habib Abdul Qodir. Sebelum berangkat beliau memakai baju baru, sarung baru semuanya serba baru. Bahkan minyak wangi yang biasanya khusus beliau gunakan saat peringatan hari besar, beliau gunakan pada hari itu banyak sekali. Hingga Habib Abdul Qodir lebih wangi dari hari biasanya. Habib Abdul Qodir sudah siap mengimami sholat Jumat, namun beliau melihat Habib Muhammad Najib bin Toha berada di saf kedua. Biasanya Habib Muhammad Najib bin Toha berada di saf pertama persis di belakang imam, karena saf pertama sudah penuh maka Habib Najib berada di saf kedua. Kemudian Habib Abdul Qodir memanggil Habib Najib untuk maju ke depan saf pertama persis di belakangnya. Lalu Habib Najib mengatakan bahwa saf sudah penuh. Dengan nada agak keras Habib Abdul Qodir mengulangi permintaannya seraya berkata, saya harapkan kamu maju dan kamu tidak tahu apa maksud saya dan tujuan saya. Mendengar itu Habib Najib maju ke saf pertama persis di belakang Habib Abdul Qodir. Saat itu Habib Abdul Qodir seakan sudah mengetahui dirinya akan wafat dan meminta Habib Najib untuk menggantikan tugasnya sebagai imam. Biasanya Habib Abdul Qodir menangis pada rakaat kedua. Tidak seperti biasanya, pada rakaat pertama Habib Abdul Qodir sudah mulai menangis. Rakaat pertama, pembacaan surat, ruku dan sujud sampai rakaat kedua beliau terus menangis. Ketika rakaat kedua dan sujud yang kedua lama beliau tidak duduk i'tidal. Maka semua hadirin sujud menunggu komando imam. Ternyata pada detik-detik itu malaikat turun dengan rahmat untuk mengambil ruh Habib Abdul Qodir. Cukup lama Habib Najib tidak berani mengambil suatu tindakan apapun. Setelah menimbang dan berpikir cukup lama Habib Najib duduk i'tidal dan melihat Habib Abdul Qodir tetap berada dalam posisi sujud sempurna. Habib Najib mengambil komando imam seraya berkata Allahu Akbar, dilanjutkan hingga salam. Setelah salam, semua jamaah datang pada jenazah Habib Abdul Qodir, setelah dibalik tubuhnya ternyata senyum dengan senyuman yang lebar. Menunjukkan pada saat itu beliau menerima berita dari para malaikat bahwa tempat terbaik surga telah beliau dapatkan. Sungguh indah kisah wafatnya Habib Abdul Qodir, saat hari Jumat, saat menjadi imam, saat sholat yang afdol, sholat Jumat, dalam keadaan sujud, dan dalam sujud yang terakhir. Masya Allah. Semoga kisah ini dapat menjadi semangat bagi kita untuk mencintai masjid. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.